Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baru saja kita sama-sama melaksanakan salat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan dari awal tarawih yang sudah 5 hari ini, semoga nilai-nilai ibadah salat tarawih kita Allah terima dan Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Oleh karenanya, dengan datangnya bulan suci Ramadan, kami mengajak kepada seluruh komponen bangsa dan negara dan lapisan masyarakat untuk membangun bangsa dan umat, membangun dunia dan kemanusiaan yang seutuhnya. Umat Islam tidak mampu berbuat baik amar ma'ruf di permukaan bumi, memberi sumbangan kemanusiaan dan kebudayaan, ekonomi dan politik sosial dan masyarakat. Oleh karenanya, marilah kita galang persatuan dan kesatuan untuk rakyat dan umat negara yang tercinta ini, untuk partisipasi menuntaskan kemiskinan dan memikirkan yang lemah. Karena di dunia ini, kata Kanjeng Rasul, ada 2 golongan dari umatku yang menjadi pilar suatu bangsa. Pertama, perannya ulama kiai. Kedua adalah perannya umaro dan peradaban manusia. Apabila mereka baik keduanya, baiklah suatu bangsa. Tapi apabila rusak keduanya, rusaklah bangsa. Kenapa? Karena ulama ilmunya menuntaskan kebodohan dan bobrok moral akhlak manusia. Adilnya umaro menuntaskan kemiskinan dan sengsara rakyat. Jadi ilmunya ulama kiai menyadarkan manusia atas dasar Al-Quran dan hadis. Adilnya umaro mensejahterakan rakyat yang miskin. Artinya ulama tidak punya mobil, minta sama umaro. Umaro tidak punya ilmu, minta sama kiai, sama ulama. Subhanallah. Ini namanya mutabadil, saling bergantian. Namun paling utama sebagai suatu bangsa punya iman dan takwa. Jadi orang yang lepas dari pimpinan Al-Quran dan Sunnah Rasul tidak berhak mereka memiliki kemuliaan, tidak berhak mewarisi bumi sebagai khalifah, penguasa di atasnya. Oleh karenanya, umaro harus berpegang kuat, berpegangan tangan, karena ulama memberikan ilmu secara konstitusional. Permintaan jamaah masyarakat sudah apresiasi, diturunkan dengan sempurna skenario, semuanya syariah. Maka ulama tidak boleh diargumentasikan, diadu dombakan, karena ulama pahlawan nasional, bukan fiktif. Hadirin Bapak jamaah Allah, mengekspresikan ulama bukan retorika, karena ulama integritas lebih bahagia ketimbang dari status sosial. Dalam konsep yang utuh dalam demokrasi bersama, aktor intelektual. Jadi ulama identik, semua pekerjaannya masuk pahlawan dan negarawan yang paham agama. Jadi Islam referensi kepada Al-Quran. Sekalipun dia ulama, kiai, habaib, umaro, tidak ada jaminan surga. Sebab dimensi dosa pahalanya hanya Allah yang dapat mengetahui. Oleh karenanya,
ulama umara harus memiliki lambang Al-Quran, bahkan dideklarasikan sebuah agama dari kitabullah dan sunnah Rasul. Negara kita ini jangan dilihat demokrasinya, tapi undang-undangnya. Yang pertama, ketuhanan. Arti ketuhanan itu adalah spiritual, artinya kesehatan akidah. Oleh karenanya, pemerintah negara republik wajib melaksanakan konstitusi dan amanat Undang-Undang 45. Bukan saja menggali intelektual, bahkan di dalamnya spiritual. Karena manusia perspektif kepada Allah untuk usaha. Jadi agama jangan dijadikan kepentingan politik, bahkan justifikasi yang membuat kerusakan dan kerusuhan. Justru tugas ulama adalah rekomendasi, memberikan nasihat thayyibah yang kita mensu. Jaga jangan sampai akhlak kita buruk secara eksternal. Kegagasan kita kokohkan persatuan ukhuwah. Mekanismenya ikhtiharah, baik kontrastif, sobar, reposoner, terbuka, elektabilitas. Ulama kuncinya, oleh karenanya ulama umara eksistensinya penuh perjuangan yang berat, perspektif kepada Al-Quran, kreatif untuk rakyat. Level kedudukan ulama jangan disamakan orang-orang ahwal atau jamaah. Jadi Islam bukan agama komunitas politik, adalah agama toleran dan rahmatan lil alamin, yang menuju iklim kondusif untuk mengajak kebenaran dalam konteks sistem beribadah. Elektabilitas kiai sebagai kuncinya, yang membenarkan hukum untuk bertanya masalah yang muskil. Kedua, kiai mempunyai integritas yang berperspektif kepada Allah. Oleh karenanya, Islam bukan negara sekedar dipeluk, tapi Islam adalah dijadikan landasan negara. Jadi demokrasi, prinsip universal untuk membangun karakter Indonesia yang baru. Oleh karenanya, ulama umara harus mengucapkan forgive war sistik, forgiveness for Allah, isdek ridis Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.